ada berapa jumlah segitiga sama kaki? Tinggal ngomong angkat tangan kan gitu ya. Ayo. 10 13. Ngarang juga 50. Nggak apa-apa, nggak akan saya salahkan. Namanya proses belajar ya. Proses, kata guru saya di Jakarta tahun 2000, Pak Bowo, selagi dalam proses belajar salah nggak apa-apa, nanti ada yang memperbaiki, ya kan? Lagi ikro nanti diperbaiki, ya. Lagi pendidikan nanti diperbaiki kalau salah, kalau tarbiyah salah diperbaiki, gitu aja, nggak usah ribet-ribet, ya, nggak usah ruwet-ruwet. Nah, 10, ya kan? 13, berapa lagi? 13. 11. Ada yang 50, nggak apa-apa. Ada segitiga sama kaki. Nah, iya, segitiga sama kaki. Ada ketemu? Cukup ya, kita coba tes ya. Ya. Kalau ditanya segitiga sama kaki, berarti kan pertanyaannya itu umum atau khusus? Itu kan umum ya, maka jawabnya harus umum. Kalau pertanyaan umum jawabnya khusus pasti salah. Sama seperti gini misalnya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Hampir rata-rata orang jawabannya 2. Belum tentu 2. Yang diajarkan di sekolah kadang-kadang realita di lapangan di berbeda, betul nggak? Nah, contoh 1 tambah 1 sama dengan A2, ya kan? B5, C11, D 2 juta, E tergantung. Itu kan sederhana ya? Hah? Jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ada yang berapa tadi? Berapa lagi? 1 tambah 1 sama dengan titik-titik A2, B5, C11, D 2 juta, E tergantung. Ini sama polanya, sama. Tapi pakai alasannya. Ada yang bisa saya kasih hadiah. 5, Pak. Hah? 5. Kenapa 5? Segitiga sama kaki. Hah? Segitiga ada 3 sisi, terus 2 kaki. Ini nyata ini. Nyata. Kita di alam nyata kita ini. Bukan ilustrasi lagi, Pak. Bukan alam goib, bukan. Nyata ini. Nanti kita bisa hitung sama-sama. Nah. Iya, makanya saya kalau siang kayak gini nggak berani langsung materi, bahaya. Iya, nyampe di mana suara saya, ya kan? Orangnya di mana nggak nyampe kita. Gitu. Berapa? Ya kita hitung ya. Nah, pertama kita hitung yang kecil dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau orang hanya nyampe di segitiga jumlahnya 9, berarti dia dominasi otak kiri. Atau dia nggak ketemu, atau nggak ngerti segitiga sama kaki itu yang mana katanya. Nah, itu otak kiri dia itu. Nyambung sampai sini ya. Paham ya? Jadi kalau dia maksimal dapatnya 9 ke bawah, maka dia dominasi otak kiri. Tapi kalau dia di atas 9, ya terserah berapa gitu ya, maka dia dominasi otak kanan, ya kan? Makanya nggak ketemu-temu itu. Nah, berarti otak kiri kita itu sebenarnya. Tapi ada yang ketemu. Nanti kita hitung ya. Udah 9 ya. Itu yang kecil kan? Nah, sekarang yang gede. 1, 2, 3. Kan segitiga juga, ya kan? Tapi yang besar. Berapa jadi itu? 10 kan? Nah, kalau orang yang jawabnya 10, dia dominasi otak kanan masih tipis-tipis mendekati otak kiri. Ya, perbatasan. Ya, nyambung ya? Nyambung. Nah, sekarang masih ada nggak yang kita cek? Kita mulai dari sini ya. Bawah. 1, 2, 3. Oh iya, iya. Bener juga. Iya, sama kaki. 11 kan? Ada lagi nggak yang lain? Ada. Dari sini nih ya. 1, 2, 3. Oh iya, bener juga. Udah berapa itu? 12. Tadi yang dia 10 kan? Ada. Tapi ternyata lebih di 10 ya kan? Tadi ada yang 12 kan? Nah, ada nggak yang lebih dari 12? Nah, yang mana? Coba dari sini kan? 1, 2, 3. Ya kan? Ada nggak yang 14, 15? Yang mana, Bu? Yang 14, 15 itu?
Coba Bu, yang mana Bu? Coba Bu, Ibu kalau bisa nunjukin saya kasih 5 Bu pokoknya. Serius ini Bu. Iya Bu, saya langsung berguru sama Ibu pokoknya. Iya, serius aja Bu. Hah? Diputar Pak, diputar. Iya, kalau diputar-putar semua bisa 50 Bu. Kanan, kiri, kecepet saya Bu lagi gitu. Iya, tapi nggak apa-apa Bu. Ibu ini cerdas ini Bu. Nih Bu, alhamdulillah Bu, luar biasa Bu. Oh, luar biasa Bu. Hebat Ibu ini. Iya, imajinasinya tingkat tinggi. Saya aja nggak kepikiran. Iya, memang ibu-ibu ini memang luar biasa. Iya, bener Bu, 50 bener Bu. Yang 13 tadi siapa? Ada 2 orang ya. Nih, Mas. Ternyata luar biasa, belum nikah juga ya. Mbaknya udah tak? Nah, Mbak, sini Mbak. Ada juga ya? Oh, sini Mbak. Yang 13 tadi. Oh, luar biasa nih. Jarang-jarang kebaca jawaban saya ini. Iya, ini kebaca. Ngeri banget ya, luar biasa. Aman ya? Udah ya? Nah, sekarang tangan digerakin. Yang kanan ini kanan nih, kanan. Pakai suara dikeluarin ya. Nah, itu. Sampai ngejerit kan? Iya gitu. Nggak apa-apa Bu, memang harus dikeluarin Bu. Kalau nggak keluarin pening kita. Ya kan, kalau keluar dari bawang, pening semua kita. Ya kan? Makanya harus digerakin ini. Kita coba lagi. Pakai suara. Oke, tangan kiri diganti. Oke. Pakai suara. Oke, ke depan. Pakai suara. Oke, yang kiri. Pakai suara. Dua-duanya pakai suara. Beri hapus yang meriah buat kita semuanya. Mohon maaf, kita ngajar di kelas. Mood siswa itu kan macam-macam, ya kan? Maka salah satu pengen ngubah dari mau muntah ke moodnya, ya kan? Ya, mau muntah ke moodnya. Maka yang salah satu yang harus kita lakukan adalah mengubah posisi atau gerakan fisik. Tuh. Nah, ini yang harus dipahami sama guru-guru TK, SD, SMP, SMA. Makanya kenapa kita boring, bete, bosen, ya kan? Karena dari awal sampai akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gua sama bunga ini, ya kan? Mulai berdoa, selesai, buka halaman 1 sampai 10, baca. Bu, jangan banyak ngomong. Baca, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, baca, fokus ke siswa 70%. Selesai, buka halaman berikutnya, latihan. Celingak, pokoknya latihan. Betet. Sebenarnya ibu ini pengen lebih lama lagi dengan kalian. Karena waktu jualan yang misalkan udah bel kita ini, ya kan? Selesai dulu materi kita sampai sini. Bisa ninggal semua siswa kayak gitu. Bahaya. Guru dari awal sampai akhir ngejogrok di meja, di kursi. Gila, kata saya. Di sini nggak ada guru yang kayak gitu, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Di luar sana banyak. Ya, kadang-kadang pakai mistar ini nah. Luar biasa kata saya ini. Kita belum materi pengantar dulu gitu ini ya. Iya, jangan dianggap materi, enggak materi gitu. Itu ya. Bayangkan. Mohon maaf. Guru itu tidak hadir bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional, secara ikatan, secara hormon oksitosin. Itu. Nah, kalau bicara hormon itu sebenarnya totalnya ada 20. Tapi minimal 5 yang harus kita ketahui. Namanya DOSKA. Dia apa? Dopamin. Ya. O, oksitosin. S, serotonin. E, endorfin. K, kortisol. Nah, yang sering dilakukan oleh kita itu adalah hormon kortisol, hormon stres. Jadi siswa itu belum apa-apa stres dia. Mati gua. Oh, guru ini lagi. Waduh, bahaya. Diam. Ada yang nanya, diam. Itu tanda-tanda. Jadi kalau nggak ada yang nanya, tanda-tanda wa min ayatihi itu. Pertanda dia.
Ketakutan, mohon maaf, kalau orang sudah pada ketakutan, pada kecemasan, nervous nih otak di filter itu tertutup dia, nggak kebuka nih korteknya, prefrontalnya nggak kebuka, makanya ide-ide nggak keluar. Kenapa? Cemas takut, ngeri, nggak bisa normal berpikirnya. Hanya masuk ke sistem limbik, sistem emosi. Emosinya bukan positif lagi, negatif. Selesai udah. Mau sehebat apapun Bapak Ibu guru ngajarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak nggak penting, yang penting nyawa saya selamat. Ya kan? Artinya apa? Ternyata siswa belajar nggak nyaman kondisinya, betul nggak? Terancam jiwanya, ya nggak? Mohon maaf Bapak Ibu, kita nih pelatihan kayak gini, panas, suruh fokus. Ibu pikirin fokus apa panasnya? Panasnya, biar apa? Biar nggak kepanasan. Kenapa? Kalau sudah bicara tentang keselamatan jiwa dengan fokus konsentrasi, maka di kita ini fokusnya ke penyelamatan jiwa. Itu sebenarnya. Jadi kalau belum siap, langsung belajar sinau, selesai, nggak akan masuk nggak. Makanya saya di awal pengantar itu nggak langsung materi. 15 menit, 10 menit di awal itu ada game segala macamnya. Kok bisa ada yel-yel? Ada nggak tiap kelas ini dibuat aja yel-yel ini? Aku bisa, pokoknya bisa. Coba, ini ngarang aja saya ini. Ya, coba tangan di kepala. Aku bisa, coba. Gimana mau sukses siswanya kok kayak wah, nggak kedengeran, nggak jelas ngomongnya, ya Allah, astagfirullah. Gimana mau hebat siswa kita di sini? Hah? Nah, Bu, luar biasa nih ya. Pokoknya Bu, luar biasa. Tadinya dia mau minta, tapi nggak ada alasan saya apa gitu kan. Nah, ternyata nyaring sendiri. Ini ketemu. Susah bener saya nyari, pengen ngasih tuh. Takutnya tiba-tiba saya ngasih dapat kan nggak enak gitu ya kan ya. Rupanya ada suara yang agak, nah itu. Jadi saya juga nggak salah kan gitu ya, segala macamnya. Iya, mohon maaf. Kalau guru-guru kayak gini, ngomong apa Bu katanya kan? Kata sih, ngeri. Justru kita kalau nggak semangat, nggak semangat mereka. Kok semangat? Semangat. Ya, ngomong aku bisa aja, memang tangannya nggak bisa gerak. Kenapa bisulan atau gimana sih? Susah amat, angel, ya kan? Gitu. Kita coba. Aku bisa, pokoknya bisa. Bayangkan kalau ini semua kelas diterapin sebelum mulai. Tiap hari beda-beda. Yel-yelnya ngeri nggak? Sebulan 30 yel-yel disiapin. Mantap! Ya kan? Aku bisa, yes, goyang itu, tabur semua warga itu ke sini, ya kan? Ada apa? Nggak ada apa-apa, gitu kan? Mohon maaf, ini yang hilang, ya. Yel-yel itu ada ngebangun ikatan emosional antara guru dengan siswa, tanpa disadari. Ini yang hilang, hormon oksitosinnya nggak connect. Itu hormon cinta, hormon ikatan. Makanya mohon maaf, kalau udah nggak cinta lagi gimana coba? Hambiar. Walaupun duduk berbarengan, kanan kiri dampingan, kalau udah nggak ada rasa itu kayak mana? Hambiar. Bener nggak? Ya udah lagi sediuman, ya kan? Nggak setegoran, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah, ya kan? Mohon maaf lahir batin, sederhana saja. Kita belum materi, baru pengantar aja nih. Ya. Jadi ini ternyata dalam proses kita dalam belajar, ya. Pendidikan memang banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi di sisi neuroscience-nya itu kita nggak dapet. Makanya orang tuh boring kalau belajar itu. Lebih senang pakai main game anak-anak tuh, betul nggak? Kalau anak itu saudara belajar atau main game, pilih mana mereka? Udah lagi, memang betul, tahu nggak? Karena apa? Cara kerja otaknya itu game itu niru dia. Jadi game itu niru bagaimana cara kerja otak. Termasuk kita Bapak Ibu, bagaimana kita scroll, betul nggak? TikTok, Instagram, itu nggak? Why? Bangun aja yang dicari apa? HP. Mana HP gua? Mana Instagram? Ya kan? Mohon maaf, kenapa? Karena ada sesuatu di situ. Karena dia ngertiin kita, ya kan? Kita mau apa disodorin, ya?
Dia ngerti banget, ya kan? Berapa detiknya lamanya dia tahu, dia codor lagi yang sejenis. Lah kita dipaplas habis itu maunya siswa ini, makanya malas mereka untuk belajar. Sama kayak kita tadi. Ini pengantar aja kita. Alhamdulillah sudah habis, tinggal 2 biji lagi nih 1 kotak. Alhamdulillah. Masih ada lagi ya? Nah, kita pokoknya kita habisin. Nah, ini aja 2 piring ya kan? Nah, ini ada lagi, insyaallah. Ini dari kita untuk kita ini. Saya cuma nyebarin aja. Sip ya? Ya, jadi yang pertama sekali bukan hanya kehadiran fisik saja, tapi juga kehadiran emosional. Itu yang jauh lebih penting. Itu sebenarnya yang bermakna, berarti memang gurunya biasa, tapi kok mengena ya. Saya tuh rindu, kangen, pengen ketemu lagi besok. Rugi kok enggak. Nah, itu yang dicari. Ini enggak. Dia lagi. Ya, terima kasih Pak. Masya Allah ditambahin tuh sama Pak Toto tuh, luar biasa ini. Masya Allah, harus habis nih kita tengah-tengah jalan. Gak enak udah disodong kayak gini, malu saya, izin saya. Ya, izin saya kalau enggak dihabisin ini. Gitu ya. Nyambung ya, salah ya. Jadi 2 gin tuh, bayi sama sedikit. Sebenarnya ada juga yang lain-lainnya. Tapi karena waktu kita lanjut, dan nanti kalau di perjalanan ternyata ada yang mau ditanyain, boleh. Ya. Nah, kita mulai dengan bayangkan. Ini ada ya tarbiyah. Misalnya, tuh ya, kalau saya hitung 1, 2, 3, jawaban ibu-ibu, bapak-bapak dengan tangan di kepala, kami siap tarbiyah, hidup mulia, hidup bermakna. Kami semua bisa tarbiyah. Maksudnya belajar gitu loh. Susah bener ngomong belajar ya kan? Belajar. Nah, ini request panitia, saya ngikut aja pokoknya. Maunya apa customize, ngikut aja pokoknya. Ya katanya belajar, ya udah ya belajar. Nggak ada sesuatu yang terus ikro mas. Iya yang ikro bisa. Apa susahnya ini? Ini ngarang aja ini. Nggak mesti harus sama nanti. Ya, kita coba ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Bapak Ibu tangan di kepal. Ya, langsung ngomong. Kami siap tarbiyah, hidup mulia, hidup bermakna. Kami semua bisa tarbiyah. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kami siap tarbiyah, hidup mulia, hidup bermakna. Kami semua bisa tarbiyah. Mantap, ngeri kayak gini belum. Ini baru pemulaan, belum kita ulang lagi nanti ya biar mantap ya. Kayak yang pas di sini, kami semua bisa tarbiyah. Wih, ngeri kan kayak gitu. Nggak apa-apa, goyang-goyang asal nggak runtuh aja pokoknya kan gitu ya. Kita coba ya, kita ulang sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3, iya. Kami siap tarbiyah, hidup mulia, hidup bermakna. Kami semua bisa tarbiyah. Beri aku yang beri. Keren banget ya. Paten kali kayak gini. Ya. Emang ibu nggak mau tarbiyah? Itu modal haya loh. Ini enggak? Nanti kita diskusi panjang lebar ya. Luar biasa orang sekarang aja saya masih sinau, masih belajar. Ya kan? Next, kalau sudah, sorry. Boleh juga ini. Nah, materi kita ini ahamiyah tarbiyah. Ahamiyah tarbiyah. Ya. Kira-kira pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Ada nggak yang tahu apa nama lain dari ahamiyah tarbiyah? Nama lain. Bukan definisi. Nama lainnya apa kira-kira? Apa kira-kira? Ahamiyah tarbiyah. Ngarang aja nggak apa-apa. Saya benerin pokoknya. Asal angkat tangan aja. Saya kasih beng-beng. Mana? Memahami pembelajaran. Pokoknya dapat. Udahlah. Mohon maaf ini Pak Toto. Pokoknya saya cuma nyalurin aja pokoknya kan. Entah bener. Pokoknya kita kasih dulu. Pokoknya. Ada lagi yang lain? Hah? Iya, nggak apa-apa. Saya benerin nama saya. Yang ngomong tadi itu siapa? Ada? Pentingnya belajar. Ya, tinggal kasih aja. Memang nggak ada sesuatu segala macamnya. Keren. Ada lagi? Bu. Iya. Udah dapat, Bu. Asal ngomong saya kasih. Nggak usah mbak-mbaknya takut amat ngomong. Pelan-pelan. Luar biasa.
Sip ya? Kan keren kan? Iya. Udah ya? Satu lagi lah, siapa lagi? Satu lagi. Nanti kalau ini habis kita minta lagi. Sama serius ini mah. Ada apa? Nama lain dari Ahamiah Tarbiyah. Siapa yang ngomong tadi? Enggak, siapa yang ngomong tadi? Dapat, Bu. Saya bukan ingin marahin Ibu, enggak, Bu. Ibu sudah yang punya, orang tua Ibu. Masya Allah. Ya, yang kedua sekarang pertanyaannya. Apa definisi tarbiyah? Pembelajaran. Hah? Pembelajaran. Udah dapat enak kita ini. Saya ini, yang lain, yang belum. Kayak tinggal ngomong aja. Walaupun itu nama lain ya kan. Saya ngomong sip, mantap pokoknya. Kita habisin jatahnya ini ya. Ada lagi yang lain? Pengembangan diri. Hah? Pengembangan diri. Pokoknya tinggal ngomong aja lu, gua ada kasih pokoknya. Ada lagi yang lain? Bu. Nanti sebentar. Gimana Bu tadi Bu? Menjaga kebersamaan, karakter, terus menjaga amal soleh kita secara maksimal. Panjang kali lebar 2. Pokoknya Bu kita bagi-bagi dia hari ini materinya itulah ya kan. Tadi ada suaranya gede. Pendidikan dalam Islam. Pendidikan walaupun nggak ada Islamnya gitu kan. Nggak apa-apa. Saya kasih pokoknya. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, apa bedanya kalau tarbiyah Islamiyah dengan tarbiyah? Bahasanya jangan. Sip, mantap pokoknya ya. Sip, mantap ya. Jadi pinter semua siswanya nanti ya. Ada lagi yang lain? Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang? Mantap. Walaupun gak ada tulisan madal hayah gitu ya. Pokoknya ada aja pokoknya. Ada lagi yang lain? Definisinya? Keren banget ini. Semangat saya ini akhirnya. Ya kan? Luar biasa nih. Ya di luar perkiraan. Biasanya apa gimana? Enggak, ini luar biasa. Ada lagi yang lain? Apa? Sini kita kasih. Sini dapat yuk, nggak usah. Iya, nanti Anda akan tahu makna dibalik kenapa why. Nah itu nanti saya jelaskan. Serius ini. Ada lagi yang lain? Proses pendidikan atau pembinaan. Pokoknya luar biasa. Yang lain belum nunjuk. Nah, angkat tangan segeralah sebelum habis. Mohon maaf ini mah ya, Pak Toto nggak nyidain lagi masalahnya. Ada lagi yang lain? Oke, berarti menuju yang agak berat-berat dikit. Ya kan? Yang ketiga, apa penyebab orang tidak tarbiyah? Ibu, malas Bu. Ke depan jangan malas ya Bu, sini Bu. Sini Bu. Dapat kok malas ya, salah. Luar biasa, malas. Oke, siapa lagi? Ya Bu. Belum paham. Bu, ya Allah Bu, keren banget Bu, ya Allah. Kenapa lah hebat orang di sini nih? Malu saya Bu kesini Bu sebenarnya Bu. Iya. Salah milih orang Bu, segala macamnya. Nah, ada lagi yang lain? Tidak tertarik. Kita ngabisin jatah punya Pak Toto aja pokoknya. Subhanallah, luar biasa ini. Ya, ada lagi yang lain? Tidak menganggap penting. Tidak penting. Luar biasa. Tapi ini penting nggak? Penting ya, insyaallah. Sip. Ya Bu. Terlalu sibuk. Berarti Bu ini. Bu keren banget tuh Bu. Tidak mengerti. Pokoknya ngomong saya benerin. Serius pokoknya. Nggak ada yang saya tolak pokoknya. Serius ini mah. Dari awal pertanyaannya nggak saya kasih semua. Tah benar tak salah, tak keliru, tak bawa kasih. Pokoknya. Ini orang ini gila, bukan gila, ada sesuatu nanti, tenang aja. Nah, tuh kan, ibu ini kalau mau ketawa jangan tantan Bu, ya kan? Mau stop, nggak enak juga kan? Lepasin aja. Ada lagi yang lain? Malu Pak. Malu belajar. Malu belajar, bener juga. Kalau sudah kita masuk ke berikutnya, apa dampak negatif kalau orang nggak tarbiyah? Dampak negatifnya, Bu? Tersesat. Hebat. Bener, ini hebat loh.
Betul. Jangan malu-malu. Sadar nggak ngomongnya itu, jawabannya itu? Kok malah nggak yakin kayaknya, ngarang-ngarang aja apa jangan-jangan ya? Tersesat tapi gini-gini, bingung saya ini. Ya, ada lagi yang lain? Yang belum? Tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Paten kali ini. Wah, luar biasa ini. Seneng banget saya ini. Serius ini. Habisin ini. Nanti panitia satu lagi kotak ya, minta tolong please ini Mbak ya. Ya jangan pakai Pak Toto, kita yang lain aja panitia kan gitu ya, biar semangat karena masih banyak lagi ya. Ada lagi yang lain? Hah? Merugi. Luar biasa ini. Iya, mau logika atau nggak logika ngomong dikasih. Hai, pokoknya merugi pokoknya kalau nggak nanya. Hai, kalau nggak jawab. Ada lagi yang lain? Ibu yang belakang. Kurang ilmu. Maju Bu, saya benerin pokoknya Bu. Ya, tenang aja pokoknya. Saya ini cuman membagikan saja Bu. Nah, ya Bu, yang ini. Berada mirip-mirip dengan sesat, tapi saya benerin Bu, nggak apa-apa Bu. Mirip itu Bu, ya tipis-tipis ya, ini singkat ini ya, sesat. Baik, berikutnya apa ciri-ciri orang yang nggak tarbiyah? Tidak positif, Pak. Hah? Situ memang ngincer ininya atau mana ini? Belum selesai saya ngomong, udah dijawab. Paten juga. Kasih aja kotaknya, Pak. Hah? Tapi ininya aja lah ya kan? Terakhir semuanya habisin ya. Semua enggak ya, semua iya. Saya pokoknya ada di sini kita habisin pokoknya ya. Udah ya, ciri-ciri orang tidak tarbiyah. Udah kejawab tadi. Tadi apa tadi? Tidak positif, Pak. Tidak positif. Negatif. Apanya? Tarbiyah itu. Ngabisin waktu. Nah, negatif. Betul ya? Betul. Belum kita bahas. Baru tanya-tanya aja, ya kan? Ini cerdas juga nih, diem-diem ini. Ya kan? Bersegeralah. Kan maksud tahu ya kalau sudah ngomong kayak gitu. Nah, bersegeralah. Ya kan? Enggak, saya nggak ngomong gitu ya. Ada yang lain? Ya Bu. Apa? So, rugi pokoknya nggak nunjuk itu pokoknya. Serius aja. Siapa lagi? Nah Bu. Hidup ciri-ciri hidup tidak. Iya udah, saya kasih aja Bu. Pokoknya Bu, saya karena nggak tahu jawabannya saya kasih Bu. Saya nggak ngerti pokoknya Bu ya. Saya kasih aja Bu ya. Baru kali ini 4 kotak bisa habis, luar biasa bener ya. Serius aja ini. Ada lagi ciri-cirinya? Mudah meremehkan orang lain. Gitu. Ada nih yang belum nunjuk siapa ini? Saya mau tanya ini. Bu, udah nunjuk belum Bu? Udah, ya nggak apa-apa Bu. Iya, Ibu. Salah satunya itu mudah sekali untuk mengucapkan kalimat kalimat yang tidak baik, kalimat kotor, kasar dan lain. Kotor maksudnya? Oh ya, kasar ya. Iya, siap. Nggak perlu dicontohin kan Pak? Nggak usah Bu, bisa seharian kita Bu. Ada lagi. Tadi ada ya sebelum Ibu ini siapa ya Bu? Ya Ibu dulu ya. Tenang Mas ya, tenang. Lemah dalam beribadah. Lemah beribadah. Serius dulu Bu, sadar nggak ngomongnya? Saya dengan penuh keyakinan ya, iya. Nah, kalau saya mah Bu, mau yakin, mau nggak yakin jawabannya saya kasih Bu, pokoknya. Itu aja. Tadi Mas apa Mas? Enggan untuk diajak menuju jalan kebenaran. Oh gitu, enggan? Nggak mau. Enggak lah, udahlah. Bos sorga. Gua bos neraka. Ngeri juga kalau kayak gitu ya. Ada yang paham kayak gitu ada. Alhamdulillah. Berikutnya, mengapa tarbiyah itu sangat penting bagi kita? Untuk mengecas diri. Apa tadi? Untuk mengecas diri. Ngecas. Ngecas. Apa sih bahasanya itu? Kalau bahasa kita apa tuh? Upgrade. Ini bahasa HP ini. Iya, kan saya bingung saya kalau bahasa apa ini Bu. Luar biasa ini. Subhanallah. Ini habis ini kita ininya. Tinggal berapa lagi nih? 4 lagi, 5 lagi. Ada lagi yang lain?
Kebutuhan hidup. Hah? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Serius dulu. Sadar nggak ini ngomong ini? Hah? Karena kalau misalnya orang nggak tahu dia berarti dia nggak bisa apa-apa dalam hidupnya. Wih, beri aplaus. Wih, keren banget. Ya Allah ya Robbi. Saya bukan ketar-ketir dengan pertanyaannya, saya ketar-ketir dengan yang ada di sini sekarang ini. Masalahnya nih ya, tinggal 4 lagi gitu ya. Oke, terakhir ada Membentuk pribadi yang lebih baik. membentuk. Serius Mbak? Bener juga Mbak jawabannya Mbak. Iya, paten kali Mbak. Nih, kasih. Maaf. Nah, terakhir kalau ada waktu, apa sih kira-kira manfaatnya? Yang belum angkat tangan, saya mau tanya dulu. Yang belum angkat tangan ini. Udah angkat tangan belum? Hah? Belum. Kenapa baru udah belum? Belum ya? Tadi udah terus salah. Oh, udah tapi salah dikasih nggak tapi? Enggak. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, luar biasa. Dah. Ada lagi manfaat tarbiyah. Hah, yang belum ngomong. Hidup lebih terarah. Sini Mbak, jalannya yang terarah ya Mbak ya. Luar biasa. Iya, Mbak ini orangnya sabaran orangnya. Ya kan? Makanya dikasih nama Sabarno. Ya, tinggal satu lagi. Ya, tinggal satu lagi. Habis 4 kotak, alhamdulillah. Terakhir, yang belum angkat tangan. Ibu yang belum angkat tangan kayaknya ya, Bu ya? Hah? Bener? Udah angkat tangan belum Bu? Belum. Ibu nggak ngomong saya kasih pokoknya. Bu. Terakhir Bu pokoknya. Iya, tapi nggak apa-apa Bu, ngomong aja Bu, nggak apa-apa. saya mau runok ya, saya mau dengerin Bu. Apa jawabannya? Pokoknya saya terima Bu, Ibu apa adanya Bu pokoknya. Saya ikhlas pokoknya Ibu Mia pokoknya. Iya, Ibu ngarang aja nggak apa-apa Bu. Apa ya? Nah itu udah jawaban sebenarnya, apa ya itu Bu sebenarnya. Ibu nggak sadar itu udah jawaban itu. Ya kan, manfaat tarbiyah apa ya? Itu udah luar biasa, mencakup semuanya yang nggak ngerti itu. Apa Bu kira-kira Bu manfaatnya Bu? Menjadi lebih baik. Menjadi, udah selesai belum tadi? Lebih baik. Udah ya? Ganti Bu yang lain Bu. Bu jangan dikasih tahu Bu, jangan Bu. Kita bukan ujian Bu, bukan, nggak apa-apa. Bukan ujian Bu kita ini Bu, iya. Ini. Apa Bu? Bu Mia? Hah? Ini nggak usah dibisik-bisikin Bu, biarin aja Bu, nggak apa-apa. Ibu ini nggak usah ini nggak ujian, nggak tertulis, enggak. Orang salah aja saya benerin sama saya. Apalagi benar kan gitu ya. Ngomong Bu, apa kira-kira Ibu apa namanya kalau Ibu ikut tarbiyah, ngaji ataupun belajar atau ini itu kira-kira apa manfaat buat Ibu? Lebih bahagia. Lebih bahagia. Wih, kita beri aplaus, lebih bahagia. Wih, keren banget. Berarti materi saya selesai. Loh, serius? Udah habis kuenya, buah-buahnya, beng udah habis. Pertanyaan pun habis mentok sampai bawah. Apalagi yang mau kita tanya? Inilah materinya. Selesai. Bapak Ibu udah tahu semua. Wassalamualaikum berarti kan? Loh, serius ini? Apa saya ngarang? Enggak. Inilah materi kita. Selesai. Cuma satu slide. Selesai. Oh iya memang materinya inilah kita. Inilah materi kita. Ya kan? Loh. Iya udah materi udah habis, apalagi mau saya paksa, nggak ada ini jelasin lagi, udah mentok. Udah mentok ini udah habis semua, tinggal air minum aja kalau mau. Nggak apa-apa, yang ini kita ambil yang gede-gede. Ya kecil, nggak usah kita, luni nggak usah. Inilah materinya. Mau apa lagi? Mau dipaksain, mentok saya, angkat tangan saya. Inilah materi kita. Hah? Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Alhamdulillah. Demikianlah materi saya. Loh, nggak percaya lagi. Serius ini. Iya. Semua bohong sama Bapak Ibu di tengah siang kayak gini. Banyak orang sama Pak Toto lagi nggak enak kita. Materinya inilah. Coba. Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Cepat pulang kita ya kan? Gitu aja, ya kan? Udah apa yang jadi masalah? Ada yang protes, ada yang nggak apa-apa, angkat tangan. Ada yang mau nanya, nanti saya jawab. Hah? Bingung kan? Bingung, bayangkan. Nggak ada jelasannya, bingung. Apalagi cuman gini-gini aja kan? Tapi ya nggak apa-apa, ini proses awal. Inilah salah satu teknik yang saya berikan ke orang-orang ketika ngisi training, Bu. Ini bisa digunakan juga saat ibu ngajar di kelas. Jadi nggak bisa langsung materi, nggak mesti. Dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, inilah udah merangkum materi-materi yang akan kita berikan. Seru kan? Seru. Tuh, nggak kerasa kita dibawa alam materi. Iya kan? Ini alam materi sebenarnya. Hanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, nggak sadar aja Bapak Ibu, ini teknik terbaru nih. 2 jam kelar ini, cuma gini-gini doang. Diskusi dan apalagi gue dibedah satu-satu. Ya kan? Udah selesai nih. Ini mentok, Bu, nyampe sini aja udah hebat kita, Bu. Materinya. Ini nggak tahu sampai kapan nanti ngasih materinya. Iya, panjang kita ini, Bu. Kita update terus materinya. Ngeri. Iya, serius ini. Dampak-dampaknya segala macam. Dan udah disurvei juga sama orang umum dan sebagainya. Di dunia WHO juga. Bukan hanya, jadi kata tarbiyah itu udah umum. Orang ada jurusan tarbiyah, ada nggak di IAIN? Ada. Punya IAIN itu. IAIN itu tarbiyah itu. Tarbiyah Islamiyah. Punya Islam itu. Ada nggak? Ada. Hanya kita tuh kadang-kadang ya gimana? Masa nggak enak, minder? Enggak. Harus kita bersyukur. Kan gitu ya. Nah, bener nggak? Apa tarbiyah? Bener nggak? Nih, nomor 1 nih. Apa? Ahami aja nggak ada. Ini apa definisi tarbiyah? Cering. Tuh. Alhamdulillah sama dikit-dikit. Nah, ya Allah melenceng jauh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman aja. Sama saya cincai-cincai aja. Namanya, saya masih ingat guru saya Pak Bawor Jakarta itu Pri. Udah tahun 2000 loh ngasih pelatihan tuh. Selagi dalam proses belajar, selagi dalam proses pendidikan, training, pelatihan, seminar, webinar, tarbiyah, salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Nanti ada yang lurusin, nanti ada yang ngebenerin, nanti ada yang mau perbaiki. Nggak ada orang yang bisa langsung jebret bisa. Nggak ada anak bayi itu langsung makan daging ayam. Nggak ada, kelolodan dia. Udah ada lagi lah. Ayo nah berjalan ya nggak? Apa langsung dia bisa jalan lari langsung? Nggak ada. Ditita. Ya nggak? Jatuh. Iya ya. Ayo nah 1 langkah. Anak Umi bisa jalan. Walaupun 1 langkah. Ya nggak? Nggak disalah-salahin. Coba dari awal mau dia apa melangkah digoblok. Tolong bego kamu nak. Kayak gitu nggak bisa. Kacau. Anaknya nggak bisa jalan tuh, lumpuh itu. Bisa jadi. Kan disalahin terus. Dimarahin terus, betul nggak? Nggak sadar kita itu. Nah nanti Bapak Ibu kalau belajar nanti kaidah-kaidah dakwah, oh itu ketahuan nanti kita. Iya ada itu. Rasul sedang berdakwah itu Masya Allah ya kan. Beda dengan apa? Orang Baduy, orang umum, orang Yahudi dengan sahabat. Beda pola-pola pendekatan interaksinya. Paten kali itu. Ya kan? Ya nanti itu kapan-kapan lah, entah kapan, entah tahun kapan. Pokoknya saya belajar di sirohnya aja itu. Ya kan? Ya enggak? Rasulullah dianggap gila ada enggak? Ada. Tukang sihir ada enggak? Ada. Ditimpukin ada enggak? Dicela ada enggak? Dihina ada enggak? Nah, Bapak Ibu dihina enggak? Dicela enggak? Ditimpukin enggak? Kan begitu. Belum sampai makom ke sana kan? Belum. Diusir. Diusir Nabi pernah nggak? Pernah. Dikejar pernah nggak? Pernah. Kita kalau belajar tarbiyah, pendidikan, ikro, belum pernah, iya aman berarti kita itu. Masih aman, alhamdulillah. Ya kan? Subhanallah. Tarbiyah itu apa? Proses pendidikan Islam. Nah ini tadi benar, nyangkut tadi. Ya, yang tarbiyah Islam ini, nah ini ya, antum ya. Ini proses pendidikan Islam secara menyeluruh ya, membentuk iman, ilmu, akhlak dan keterampilan skill. Jadi ternyata tarbiyah itu yang diberikan itu bukan satu materi, bukan hanya ibadah mado doang.
Qurannya ada, hadisnya ada, sirahnya ada. Coba. Hafalannya juga ada, ya, tentang kehidupan ada, sosial, politis, dikasih semua. Karena apa? Islam kafah. Itu. Sementara yang di luar sana maunya, yang namanya pendidikan itu nggak ada kaitannya dengan Islam, nggak ada kaitannya dengan agama. Udah ada lagi, ya kan? Saya nggak ada lagi ceritanya dengan spiritual, nggak ada. Ternyata Barat mengakui sekarang. Serius. Saya mau tanya nih, yang sudah nikah maupun yang belum nikah, kira-kira di Quran ada nggak tentang jodoh tapi dibahas secara ilmiah? Bingung kan? Saya ketemu itu. Bingung kan? Nah, kapan-kapan kita bahas lah ya. Khusus itu yang belum kita bahas. Ada di Quran itu. Ada. Jadi jodoh itu bisa dibahas secara ilmiah. Secara neuroscience bisa, secara psikologi bisa, secara fisika kuantum bisa. Hanya kita belum ketemu kan? Ya enggak? Iya. Coba lah kalau antum baca di terjemahannya atau Arabnya di Ar-Rum ayat 21. Kan tuh awak ketika orang mau nikah kan itu. Ya kan? Ar-Rum ayat surat 30. Ayat 21, ya kan? Itu ayat ilmiah. Ngeri nggak coba? Ayat ilmiah. Hanya kita nggak bahas itu kan? Ya enggak? Sama juga tarbiyah, ada ayat ilmiahnya sebenarnya. Nanti kita sampaikan. Jadi sekali lagi, yang namanya tarbiyah menyeluruh semuanya all. Ini yang dikhawatirin banyak orang, jangan sampai kita ini berpendidikan, pintar-pintar orang yang bahaya nanti bisa ngurus negara sendiri. Betul nggak? Iya, sengaja kita ini gimana caranya orang kita ini pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat. Betul nggak? Ya bahaya nanti pada pintar semua. Berpendidikan semua. Ya kan? Tertarbiyah semua. Bahaya karena cerdas dia. Mikirin bukan hanya dunia tapi akhirat. Tadi ada yang akhirat. Luar biasa ini. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu kita cuman ngajar sampai di dunia, selesai udah. Tapi ternyata tidak hanya sampai dunia, tapi di akhirat inilah yang kenapa kita terus belajar. Tadi yang ngomong Madal Hayah tadi itu. Seumur hidup. Benar itu. Betul itu. Sepakat saya itu. Agar menjadi pribadi yang bertakwa. Ya enggak? Ya enggak? Masuk masjid Jumatan, pakaiannya sama semua, walaupun beda-beda sama derajat takwanya di hadapan. Di standar SOP Allah itu, nilat hambanya itu apa? Standar takwanya. Bukan karena jabatan, kedudukan, pakaian, bukan. Tapi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Keren banget ini. Tuh. Masuk semua, bertakwa, berakhlak mulia. Bagaimana coba? Bapak Ibu mau ngajar seorang guru, tapi nggak pernah mendapat pendidikan akhlak, gimana muridnya? Modal madul, ya kan? Sapu bisa terbang, spidol bisa terbang, semua bisa terbang itu, ya nggak? Terbang. Kenapa? Nggak ada tarbiyahnya, ya kan? Tuh. Yang berikutnya apa? Bermanfaat buat diri sendiri. Ada manfaatnya tadi, ya. Pengembangan diri, ini, pokoknya. Itu untuk pribadi. Tapi cukup nggak sampai pribadi? Enggak. Bagi ke keluarga. Nah, kita mau nikah nanti berkeluarga. Ada bini, ada suami. Bener nggak? Ada istri juga, ya kan? Bener nggak? Nah, kalau ini nggak kita di awal itu dibekal dengan tarbiyat ilmu-ilmu tentang keislaman, apa yang terjadi? Ribut terus, bawaannya golok. Katanya kacau kayak gini, ngeri kita kayak gini, ya. Sekarang mau tau nggak, tingkat perceraian di Lampung itu naik, ya. Tahun 2025 terbaru, nomor 1 itu Lampung Tengah, nomor 2 di Lampung Timur, nomor 3 di Lampung Selatan, nomor 4 di Bandar Lampung. Nah, empat kabupaten kota ini itu masuk 5 besar semua. Perselingkuhan masuk. Dan tapi beda-beda daerah beda. Nanti kapan-kapan kita bahas itu, nggak apa-apa. Seru itu sebenarnya. Karena belum dapat banyak kan, ya nggak? Itu masalah. Serius. Nah, bagi yang belum nikah, persiapan jangan sampai terjadi. Ya kan? Kalau sudah nikah jangan sampai terulang lagi. Kan begitu. Antisipasi. Kalau kita ini 3 kondisi ya, kemarin
past tense, present, future. Kalau bicara tentang present dan past tense, masa lalu, dari ini, masa lalu, apa yang kita lakukan? Evaluasi. Tapi kalau kita bicara hari ini, present, dan yang akan datang future, maka yang kita lakukan bukan evaluasi, tapi apa? Anticipation. Antisipasi. Nah, ini sebenarnya ahamiyah tarbiyah ini, pendidikan tarbiyah ini, ya, pentingnya tarbiyah ini dalam rangka apa? Mengantisipasi kegagalan dalam rumah tangga, rusaknya anaknya, keluarganya, termasuk kita bekerja, termasuk kita berkarir. Ini mengantisipasi. Coba jilbab ibu-ibu beda dengan jilbab umumnya, ya kan? Kata Ustaz Dasat Latif itu apa? Ada jilbab sakrul maut, 10 meter di luar biasa. Itu kalau kita sih nggak berani ngomong gitu, ya kan? Nggak berani kita. Ini jilbabnya bagus-bagus semua, pakai brownies apa? Kok brownies siapa? Bros, mohon maaf ya, saya ini angel gitu ya, pokoknya brownies apa gitu kan, ya kan? Ini kalau bisa nih, kalau ada SDIT, SMPIT atau TKIT dari guru-guru di sini buat jilbab wifi. Jadi kalau misalnya nggak ada sinyal-sinyal tuh jilbab itu jadi wifi, hotspot, keren banget. Di dunia belum ada itu, Kalau bisa diciptakan, kaya raya dia pokoknya. Serius. Gimana? Ada itu tadi. Ibu siapin kan keren banget. Tinggal mau warna-warna apa bisa. Kan ada sinyal-sinyal, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Tinggal langsung yuk. Luar biasa. Sekarang apa yang nggak bisa, Bu? Sekarang luar biasa, semua bisa. Teknologi. Saya lagi nyari HP yang dilempar, itu dia bisa motor langsung langsung di share media sosial 3-4 media sosial, Instagram, TikTok, kemudian Facebook, satu lagi YouTube. Ya, jadi Bu nggak usah pakai tongsis lagi kita moto-motonya, Bu. Jadi di setting set 4 media sosial, ya kan, mau berapa, misalnya 5 video, lempar ke atas, dia bisa bertahan, Bu, HP-nya, Bu, nggak jatuh, bertahan. Kita pakai gaya-gaya, selesai, lihat, detik itu pun bisa langsung di-share di media sosial. Saya lagi nyari HP yang kayak gitu. Belum ada tapi kan, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada. Bersabar saya, Bu. Ya, gitu. Ya, Masya Allah nih. Dan ternyata bukan sendiri untuk keluarga, ya kan? Karena ada suami istri anak, ya nggak? Yang berikutnya apa? Ternyata bukan hanya untuk suami istri keluarga, bukan pribadi, tapi juga untuk, bayangkan masyarakat membentuk kayak mana kalau dari keluarga nggak ada, betul nggak? Kalau di pribadi nggak ada, ya nggak? Jadi ada 4 lapisan nih. 1 diri sendiri, 5 keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban. Keren banget ini. Ini loh. Nah, disesuaikan kemampuan kita. Kalau masih di pesawaran dulu. Ya berarti apa? Diri, keluarga, masyarakat, lingkungan kita, pesawaran. 4 udah cukup itu. Insya Allah surga itu kalau memang benar-benar kita istiqomah, istimror, ya kan, konsisten, sabar, ya kan, walaupun goncang-goncang, jalan terus nggak apa-apa. Bayangkan kalau kita itu nggak tarbiyah, itu kan udah ada pertanyaan-pertanyaannya, ya. Pertanyaan keberapa itu tadi kan? Apa namanya dampak buruknya kalau kita nggak tarbiyah kan? Kalau nggak belajar, nggak terdidik gitu, nggak berilmu lah bahasanya gitu kan? Repot. Kalau nggak berilmu mungkin pakai pecinya kebalik, ya nggak? Diketawain kita guru kayak gitu, ya nggak? Itu sederhana saja. Jilbab juga wali-wali, ya kan? Masya Allah. Ya, jadi kata kuncinya adalah iman, ilmu, akhlak, dan keterampilan. Ya, untuk pribadi kita, ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, dan peradaban. Tapi ngebentuk pribadi apa? Yang bertakwa. Ya kan? Ya tambahkan apa? Soleh dan iya, otomatis kalau udah takwa itu soleh dan soleha. Ya kan? Gitu. Nyambung ya? Selesai nih udah kita materinya. Jadi saya cuma ngejabarin dari pertanyaan-pertanyaan ini aja. Nah, paham ya, Bapak Ibu ya, insyaallah ya.
Penyebab orang tidak tarbiyah. Nah, ini kan ada nomor 3 nih. Nah, materinya itu aja. Makanya saya ngomong wassalamualaikum, udah selesai sebenarnya. Nggak perlu dijelasin lagi. Ngapain? Ngegurin orang-orang jadi guru. Ya kan? Nggak enak kita. Saya menyampaikan, nah itu. Penyebab orang tidak tarbiyah. Tadi apa tadi yang jawaban-jawaban dari Bapak Ibu? Coba apa tadi? Apa tadi? Hah? Yang merasa jawab malas dari belakang tadi, malas. Langsung Bu, ke depan Bu biar nggak malas. Ya kan itu. Masih ingat yang pertama itu malas itu. Keren banget itu. Ya kan? Ini. Ya kan? Apalagi selain ini malas? Apa Bu? Hah? Sibuk. Dari sini sibuk kok nggak salah itu ya. Tahu saya nih, ibu ini ya kayaknya sibuk gitu ya. Terus apa lagi? Tidak tahu. Tidak paham. Ya ibu kayaknya kalau nggak salah ya Bu ya. Terus apa lagi? Tidak positif. Terus tidak tertarik tuh. Wih, luar biasa. Mari kita lihat. Nggak main-main Bu. Kita ini Bu, serius aja nih mah. Jadi omongan ibu itu udah bener, diteliti nih Bu. Dari usia 25 sampai 45 tahun Bu. Kenapa orang itu nggak mau tarbiyah? Kan gitu ya. Disurvei Bu. Kita nggak pakai kirologi. Kalau di sini kita kirologi kayaknya sepertinya kalau nggak salah. Iya, nggak apa-apa latihan. Tapi kan berdasarkan pengalaman kita juga kan gitu ya. Nah mereka pakai survei jumlahnya. Jumlahnya 2.500. Banyak gitu loh. Ya. Ternyata apa? Yang pertama ternyata ya, kenapa nggak mau tarbiyah itu? Kenapa? Tidak tahu pentingnya ini. Makanya materinya ahamiyah tarbiyah, pentingnya pendidikan. Pas ini saya mengikut-ikut aja saya mah. Kasih ayo gitu aja. Nggak ribet-ribet. Jadi nggak tahu pentingnya. 22% Bapak Ibu. Gedein 20%-nya nggak? Ngeri. Kalau ada di persawaran ini ada 1.000, berarti apa? 220 orang yang nggak tahu pentingnya tarbiyah. Ngeri nggak coba? Kalau ada 10.000, 2.200 yang nggak tahu pentingnya tarbiyah. Kegambar nggak? Berarti apa? Belum nyentuh ke mereka nih 22%. Jadi sebabnya benar ini. Nggak tahu pentingnya, manfaatnya buat apa? Ambak ya, ambak. Apa manfaatnya bagiku kalau di quantum learning itu? Jadi harus tahu manfaatnya dulu, benar. Belajar nggak tahu manfaatnya kayak mana? Ya nggak? Tarbiyah nggak tahu manfaat buat apa? Bukan sekedar jogrok-jogrok link, bukan. Tapi ada sesuatu yang pengen kita bentuk, siapkan diri kita, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Tidak tahu pentingnya sebanyak 22%. Yang kedua, sibuk dan tidak ada waktu. Tadi ada yang ngomong itu, bener nggak? Tadi ada Bu, mana? Bu ya, tuh sibuk katanya, bener. Wih, nggak sempet lagi kita ini. Jadi bikin sampai sore, pulang udah maghrib, udah capek anak kita mau berat. Pagi malam-malam bapak-bapaknya ini udah lagi ngeri naik gunung turun gunung. Wah, ngabisin waktu. Belum tahu dia. Ya nggak? Iya. Gimana ini? Saya orang Lampung Bu saya. Iya tuh kok namanya Supriyono Kolong? Iya orang Lampung, lahir di Lampung saya. Jadi kalau seorang Lampung saya, lahirnya di Lampung saya. Saya nggak muna. Iya, walaupun sukunya Jawa. Kan gitu. Kalau orang Lampung saya, ya kan? Walaupun sukunya Jawa, karena saya di Lampung, nginjak buminya di Lampung. Harus saya angkat Lampung ini. Walaupun orang ngomong nggak ada urusan sama saya. Lampung ada apa? Ya kan? Nggak semuanya orang negatif terus sama kita, ya nggak? Itu kita tunjukin lah. Mau sampai kapan kita diomongin kayak gitu terus? Ya nggak? Ada waktunya kita. Ya, sibuk dan tidak ada waktu. Berapa persen? 18%. Sisinya 4%. Banyak juga. Nah, berarti ini gimana caranya biar ini orang tarbiyah ya? Berarti ada materi gimana caranya? Dibuatin video-video singkat 1 menit, 30 detik, ya kan? Ya enggak?
biar suami jatuh cinta. Tiap hari, tiap saat. Itu menarik. Itu sederhana. Tarbiyah nggak itu? Tarbiyah keluarga. Ya, bikin istri kelepak-kelepak, mabok enggak. Bisa dibuat itu, ya kan? Ya enggak? Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga kesini perjalanan dari ujung ke ujung jalan tuh juga luar biasa. Inilah perjuangan, ya kan? Meraih cita-cita, meraih ini mimpi. Luar biasa. Dibuat aja 30 detik cukup itu. Tapi ada teman yang videoin, kalau nggak ada ya nggak mungkin jadilah. Apa yang mau di-share, videonya nggak ada, ya kan? Dan seterusnya. Yang ketiga, merasa sudah cukup baik, udah enough, cukup. Saya udah sarjana saya ini, ngapain lagi belajar cukup. Mohon maaf, kita nggak tahu, ya kan, masalah kita, ujian kita, ya kan, kompleks, betul nggak? Iya. Belum nikah beda dengan yang sudah nikah, ya nggak? Sudah nikah beda yang udah punya anak 1, ya, beda dengan anak yang 2, beda yang udah masuk TK, ya, beda yang masuk beda yang masuk SMA, kuliah. Ada yang siap untuk nikah. Panjang ceritanya itu. Tuh. Panjang sih. Kalau nggak dibekali, wassalam kita Bapak Ibu. Ini loh, jadi nggak main-main kita ini. Yang keempat apa katanya? Pengaruh lingkungan negatif. Di kampung kita pada judol semua. Mau nggak mau, judol. Ya kan? Tapi itu tadi kondisinya. Ini yang buat mereka, enggak lah, nanti saya disangka orang suci. Ya kan? Jadi di masjid sendirian, dia seorang diri. Ya nggak apa-apa, proses. Ya kan? Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Nggak ada orang, nggak apa-apa. Ada anakku, ayo nah, ya. Walaupun dengan sangat terpaksa, belum akhir balik, ya Allah, katanya kan, sampai kapan harus begini? Sabar, ya kan? Itu sederhana, ya kan? Kalau memang ada waktu, udah ajak bininya, ajak istrinya di belakang, tapi jangan pelan-pelan. Allah, yang nggak kedengeran istri. Udah takbir apa belum ini kan, ya nggak? Dikuatin dikit nggak apa-apa. Di masjid, syiarnya biar ada, nggak enak dia orang tetangga nggak sholat tapi suami istri ini ngejogrok di masjid, ya kan? Mau nggak mau, kalau hidayah datang mau ngapa, ya kan? Terus, itu masya Allah proses, betul nggak? Bilal bin Rabah ketika datang dari gunung ke masjid ngapain? Dia pipis, ya kan? Ya kan? Ditunggu sama sahabat Rasulullah. Kalau ada instruksi apa? Kata Nabi, siram. Nah, siram maksudnya gimana? Disiram. Jadi bila Arab Badunya itu bukan dia yang nyiram, tapi sahabatnya suruhnya. Kurang ajar ini, enak bener. Jadi Arab Badu ini kan. Nah, tunggulah instruksi. Kalau ada instruksi apa? Biarkanlah pergi. Luar biasa. Itu gendeknya luar biasa tuh sahabat Nabi, ya kan? Jadi sudah pipis, ya kan? Disiramin, dibiarkan pergi. Apa yang terjadi tahun berikutnya? Nemuin Rasulullah, masuk Islam. Orang Yahudi buta di pasar, ya nggak? Ya kan? Dihina, dicaci maki tiap hari. Muhammad ini begini. Disuapi, dia nggak tahu yang nyuapin itu yang dia ngomongin. Ya kan? Sabar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Masya Allah. Nah kita nggak sabaran kita. Anak nggak bisa. Dasar kamu ya nak, bebal kamu ini. Makan apa kamu? Ya Allah, kalau ngeliat perjuangan Rasulullah nangis kita. Luar biasa Rasulullah itu, luar biasa. Kalau dia pengen mampu ngebenamin tuh Taif itu bisa. Sampai Jibril turun tangan, malaikat yang penjaga gunung gedeknya luar biasa. Jangan. Aku ingin dari turunan itu yang akan bela Islam. Keren tuh Pak, keren. Ya kan? Luar biasa dakwah Rasulullah tuh. Ngadepin anak, apalagi TK, itu bisa stres kalau guru nggak tahu. Bener aja. Rontok rambut. Serius. Mohon maaf lahir batin. Saya angkat tangan saya. Makanya mohon maaf, guru-guru TK se-Indonesia hampir rata-rata perempuan semua. Laki-laki, udah ada lagi lah. Nggak tahanan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Ada anak kayak gini, namanya anak-anak. Masih TK, akalnya belum nyampe, akil balik. Akhirnya belum, baliknya belum. Kok sekarang kebalik, baliknya dulu, ya kan? Kanan kiri, bolak-balik kan gitu kan? Gitu. Akalnya nggak nyampe, wajar. Yang berikutnya apa nih? Tidak ada teladan atau mentor. Nah ternyata mereka itu butuh sebenarnya. Hanya siapa yang mau ngajarin mereka? 10%. Gila. 10%. Kalau ada 1000, ada 100 yang berharap itu dibina. 100%. 10%. Keteladanan di kampungnya nggak ada. Tuh. Yang berikutnya apa? Akses tarbiyah sulit atau terbatas. Nyarinya susah bener nih materi. Kalau dulu itu, waduh ya Allah, kalau nggak pertemu sepekanan nggak bisa kita itu. Media-media sosial belum ada, Facebook belum ada, TikTok belum ada, Instagram belum ada, WA belum ada, Telegram belum ada. Kalau sekarang apa-apa ada. Malas kata ibu tadi, selesai. Ya kan? Pengaruh media dan budaya. Ini kalau ini 8%, ini 8%. Media 8%. Ngapain lah? Datang-datang orang tinggal dilihat di media sosial aja selesai. Paling temu-temu. Kalau dulu, kalau nggak datang rugi. Tapi kalau sekarang kebalik, kalau datang rugi. Jadi ini luar biasa sederhana. Ini kenapa pentingnya gitu loh, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ini sederhana. Penting banget. Saya juga kalau dulu nggak tarbiyah, nggak ngerti saya. Serius saja, nggak bisa ngomong di depan Bapak Ibu ini. Serius. Karya sampai sekarang masih lah belajar. Sinau madal hayah, ya kan? Suatu saat nanti bisa ketemu kita di mana kita nggak tahu. Tetap saya, bahkan saya ngomong sampai saya meninggal dunia, nah baru berhenti saya belajar itu, baru berhenti tarbiyah itu. Saya ajamkan udah, nggak mau saya lepas dari ini, istilahnya tarbiyah pendidikan atau pengajian, nggak mau saya udah tahu manfaatnya masalahnya. Tuh kalau mau tahu. Nah kalau belum ya berproses, kan gitu ya, emang ya. Berarti kan sudah selesai ini, ya kan? Surveinya, ya kan? Tuh. Nah kira-kira apa yang nyebabin orang itu nggak mau tarbiyah? Ya kan? Ini yang pertama, tidak menyadari pentingnya tarbiyah. Betul ya tadi ya? Kemudian yang kedua, terlalu sibuk dengan dunia dan pekerjaannya, ya kan? Merasa sudah cukup baik. Gua udah S1, S2, S3, ngapain lagi lah? Itu kan sejak di kuliah di IAIN itu. Gua mau udah tafsir, ya kitab kuning, ngapain lagi gua ngaji-ngaji? Misalnya, di sini nggak ada tempat yang lain. Yang ngajarin anak kemarin sore S1, gue udah S3. Nggak boleh begitu, tetap aja. Ini guru saya, ada yang lebih muda dari saya. Saya ihtiram. Guru saya, jadi saya itu sekarang bukan melihat dari apa namanya, dari usianya, bukan. Kalau ada orang yang bisa ngeberi saya manfaat dan bisa mengubah saya dan bisa termotivasi, itu guru saya. Walaupun jarak jauh, ya kan? Tak siapalah pokoknya, yang itu guru saya. Kenapa? Dia bisa ngubah saya loh, ya kan? Walaupun muda nih, Ustaz misalnya kan ya, tetap saya hormati. Walaupun usianya masih muda, tapi kapasitasnya itu sih sebenarnya, ya. Jangan dibenturkan dengan ini, nggak usah. Gara-gara yang muda ngisi, kita yang udah tua nggak mau, jangan. Bukan itu. Ya. Pengaruh lingkungan tadi sudah. Yang kelima, tidak ada teladan atau mentor sudah. Yang keenam, akses tarbiyah terbatas tadi sudah. Yang ketujuh, pengaruh media dan budaya udah. Malas lah, malas Bu tadi Bu. Malas bener itu nih. Males lah gua mah. Apalagi si dia yang ngisi. Pusing gua. Gua lagi musuh sama dia. Repot lagi. Musuh-musuhan dibawa lagi. Nah, ya kan? Menunda belajar. Nanti aja kapan lah. Tahun depan nggak taunya ninggal, kan repot urusannya. Kita kan nggak tahu ya nggak? Jangan tahun depan, besok aja kita nggak tahu masih bisa hidup apa nggak? Bener nggak? Iya, bersegeralah, insya Allah. Tidak merasa butuh perubahan diri. Udah cukup, udah enough lah. Gua udah sukses, gaji sudah ini.
kita nggak tahu namanya perubahan zaman ya nggak, 5 tahun 10 kebutuhan kita juga nggak tahu, harapan anak kita nggak tahu ya nggak. Kalau kita nggak punya ilmu tarbiyah, remak gitu. Makanya mohon maaf sekali lagi, salah satu untuk menjaga keluarga dari penyimpangan-penyimpangan adalah dengan tarbiyah. Hanya orang nggak sadar. Nah sekarang saya spesialisnya masuk ke ilmu keluarga, Bapak Ibu. Dulu motivasi 15 tahun dari tahun 2000, 2015 target, nggak tahunya masih sekarang diminta juga. Jadi 26 tahun ngisi motivasi. Belenek nggak coba? 26 tahun ngisi motivasi. Itu aja materinya. Nggak berubah-berubah. Gila kata saya. Gila. 26 tahun, enak orang. Betul nggak? Tapi sekarang menggeser saya ke keluarga. Ternyata saya selami, saya ikut pelatihan konsultan keluarga tingkat nasional, udah dapat sertifikatnya. Kemudian saya selami, ternyata keluarga itu ada 5 bagian penting. Sebenarnya 3, tapi bisa dipecah jadi 5. Pertama ayah, ibu, anak, suami, sama istri. Dan 5 ini masing-masing ya, beberapa tahun yang lalu saya sudah nemuin ayah itu punya 100 masalah, ibu itu punya 100 masalah, anak itu 100 masalah, suami itu 100 masalah, istri total berapa? 500. Kalau sebulan sekali 10 tahun baru kelar materinya. Kelamaan. Ya Allah kata saya mengambil kesimpulan 5 bagian ini sampai saya meninggal dunia materi nggak kelar-kelar kata saya. Saya udah ngambil kesimpulan itu. Dalam proses belajar itu nangis saya. Ya Allah kenapa baru sekarang? Ya Allah kenapa nangis saya di keningan malam. Ya bini nggak tahu kalau saya nangis. Nggak tahu dia. Taunya wah nggak taunya nangis juga. Anak segala macam, luar biasa kata saya. Kena. Tapi sudah kata saya aja saya ngambil kesimpulan yang sudah biarlah berlalu. Tatap masa depan, sisa umur ini mau ngapain ini? Itu saya berbagi. Nah banyak nanganin saya Bu, perselingkuhan suaminya, istrinya mau cerai 5 kali, saya pernah ngalamin. Jadi suami istri itu 5 kali mau cerai terus, gagal terus. Telepon sama saya, saya marah-marahin sama saya, nggak apa-apa, laki, udah keterlaluan. Tapi alhamdulillah udah pas 5 kali nggak telepon lagi, berarti aman kata saya. Alhamdulillah. Udah istrinya udah minta apa? Mana kakak terus kartu nikah. Mantap. Mau daftarin ke pengadilan. Ngerti enggak? Luar biasa. Saya ngalamin itu. Saya ngalamin. Yang ada yang mohon maaf ya, yang lesbian ada, yang homo ada, yang ACDC ada. Ngeri nggak coba? Banyak orang nggak tahu. Ajan ya? Baru ajan ini. Masya Allah. Kan udah saya omongin, nggak kelar. Jadi omongin nggak percaya. Jam 6 kita berkelar. Tapi wajah bapak ibu udah nggak enak nih kalau misalnya sampai jam 6 ya kan ya. Salah. Paham saya, ngerti saya. Masih serius. Tapi kan ditahan Bu ya. Iya. Nah, ini tidak merasa butuh terus. Nah, rentan terhadap godaan syahwat. Mohon maaf Bapak Ibu, terutama yang belum nikah ini, Masya Allah. Apalagi yang sudah nikah di Bandar Lampung itu, ternyata perselingkuhan itu apa? Media sosial, chatting. Beban-beban pekerjaan banyak, ternyata sampai rumah nggak disambut dengan istrinya. Ya keluarlah dia nyari, ya kan? Pinggir-pinggir jalan diajak jadi itu. Serius itu. Bu, saya pelajari banyak saya. Kalau tentang ilmu ngerti saya. Saya pernah keluar jam 9 malam itu pinggir-pinggir jalan orang. Untung kita nggak berhenti. Ya kalau berhenti. Serius itu. Ternyata apa? Memang mereka lebih menarik karena dia punya ilmunya. Sementara istri di rumah nggak punya ilmunya. Makanya enak juga suaminya. Datang langsung dihakimi sana. Gimana nggak stres suami? Udahlah keluar aja lah, gue lah nyari angin. Di sini nggak ada, di sana banyak. Krisis spiritual dan kehilangan arah. Nah tadi ada, nggak jelas arahnya kemana. Terserah aja lah kaki melangkah katanya kan. Kaki-kaki gua nggak ada urusan. Bodoh amat. Ada nih krisis nih.
kayak ada hampa, duit banyak, harta melimpah, kemudian rumah gedung, tapi kayaknya ada yang kurang, ya kan? Empati, ini tadi krisis spiritual. Dan yang terakhir adalah merasa tarbiyahnya tidak menarik. Kalaupun nggak menarik ujian, sampai jikir tidur. Ada nggak apa-apa, orang saya juga pernah tidur loh, ngelepak saya, pernah. Saya izin, Ustaz, saya tidur ya nggak kuat, ya udah. Kehadiran saya itu udah dihitung hadir. Walaupun saya nggak dengar, tidur saya, ngalamin saya. Saking capek sampai nggak kuat ngomong, tapi ngomong tempat saya datang tapi tidur saya sampai seperti itu. Ini pengen ngambil apa berkahnya, karena ada malaikat di situ. Kita stop dulu ya ajan ya. Orang tuanya tanggung jawab, bukan bapak ibu guru, betul nggak? Jangan digabung semua ke bapak ibu, stres bapak ibu, ya kan? Senyum susah, ya nggak? Karena itu tadi bebannya luar biasa, ya kan? Selipkan di situ materi tentang keluarga, parenting, ada semua itu. Tuh bayangkan 84 berapa, yang TK berapa? 85 ya, ditambah 491. SMP-nya berapa? 84. 160 tambah 400. 500 lah, 600 loh, ya kan? 600 ambil 10%-nya aja, 60 yang mau ngaji, keren, pahalanya sorga bapak ibu. Nggak main-main kita, ya ngisi siapa? Ya bapak ibu nanti. Makanya proses ini, jangan saya lagi, saya tempat yang lain, ya nggak? Gitu caranya. Ya kemudian sekali-sekali untuk parenting berapa ratus orang, nggak apa-apa, siap kita support. Kan gitu. Yang penting bapak ibu supaya apa? Bapak ibu punya investasi amal di sekolahan ini gitu. Selain bukan hanya siswa tapi anaknya. Kan kalau nggak ngerti ngaji, alhamdulillah. Ini kan repot bu. Anak udah bagus, pindah ke rumah, pulang ke rumah berubah lagi, setelan awal lagi. Gimana nggak pusing bapak ibu guru, betul nggak? Dan ini terjadi berulang-ulang. Kenapa? Ya orang tuanya nggak ditarbiyah, betul nggak? Kira-kira gimana bapak ibu? Bapak ibu mau nggak tarbiyah, ikut tarbiyah misalnya? Gurunya dulu bapak ibu, siap nggak bapak ibu? Siap nggak? Yang nggak mau, yang nggak bersedia, angkat tangannya. Nggak apa-apa, nggak usah muna-muna kita. Enggak, saya nggak enak, habis ngomong, nggak apa ngomong aja. Dicatat nanti. Enggak sekejam itu, enggak. Ya Allah langsung, enggak. Ah? Semuanya sudah tarbiyah karyo. Serius? Iya. Emang itu salah satu syarat mutlak jadi guru SIT, harus tarbiyah dulu. Loh, kenapa saya ngisi materi ini? Supaya lebih mantap lagi di Anak kita. Oh gitu. Luar biasa. Dijebak saya berarti. Enggak salah. Saya tuh sering guyon gitu. Aman-aman. Tapi udah bagus begitu. Ya memang inilah bekal kita di akhirat nanti. Ya kan? SID. Ya, sedekah. Ya, sedekah. Islam terpadu. Iya, apa ya bu ya? Wih, kok ada hadiah, saya kasih hadiah ibu ini sebenarnya. Nggak ada lagi, mentok bener saya ini. Hadiahnya buat tim aja. Ini bu, alhamdulillah bu. Ya Allah bu, seharinya susah bener bu. Ya Allah bu, makasih banyak bu. Ibu keren bu, ibu jadi banyak memori buat anak-anak bu nanti, keren bu. Jangan turun bu, motivasi ibu. Yang penting ibu bersabar, ya kan? Dan jangan baperan, ya kan? Takutnya kalau baperan anaknya bubar bu. Pas banget karyo bener. Serius. Bener. Padahal saya ngarang-ngarang aja bu ngomongnya. Tapi pak keren bu ibu, luar biasa. Karena mungkin bentukan ibu dulu ya, ada latar belakangnya, ada pendidikan ibu yang kenapa ibu lain, memang lain banget bu. Saya beda pak memang. Oh beda ya. Beda Fitriana. Oh namanya beda Fitriana. Nah beda, agak lain ya memang. Luar biasa saya hari ini, banyak ilmu saya dapat gitu kan ya. Nah kalau memang bapak ibu alhamdulillah udah mau apa ibaratnya untuk tarbiyah, udah tahu manfaatnya segala macam, ya sudah bapak ibu tinggal nanti guru apa orang tuanya kapan-kapan disiapin juga kan amal soleh juga. Izin Karyo, Ya gimana bu? di sini ada program semester kemarin sudah, ini kan hampir 8 bulan berjalan. Ngabari, ngaji bareng dan inspirasi. Oh ngabari. Dilaksanakannya setiap Sabtu. Namun
nihil. Nihil. Ya sudah, pengisinya kami aja. Motonya biar nggak kelihatan muka guru dari punggung. Sudah diupload. Tapi tahu-tahu itu terus gitu. Dan kami memang butuh motivasi. Insya Allah next bersama Karyo lagi, bersama orang tua murid begitu. Gitu. Jadi wali santrinya sekitar 600 kali 2 ayah bunda abi umi, jadi 1.200. Di mana tempatnya bisa 200? Ibu ini Islami kalau Islami. mesti ngampar di sawah, nggak mungkin lah kita, Bu. Oh misalnya, iya. Siap. Guru yang sudah bersuami pun wajib membawa suami. Jadi dari kami untuk kami juga. Bisa nggak apa-apa, nanti orang tua kan kapal, Bu ya. Dan Bu. materinya lebih ke tadi itu, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau tentang keluarga, Bu, saya request aja ngomong apa, saya siapin materinya. Insya Allah lah. Supaya terjaga nanti. Tapi jangan dadakan ya, ngomong hari ini besok ngisi, repot juga urusannya kan gitu kan. Tapi memang semua materi itu lagi saya siapin, Bu. Jadi minta udah ada judulnya, udah judul segala macamnya itu. Ini bagus nih, Bu. Kalau misalnya 1.200 suami istri kan. Insya Allah dalam planner kami bahwasanya bagaimana caranya kami memang yang sudah memiliki pasangan sah diajak supaya nanti dapat materi dari kami. Yang belum ini, Bu, yang Dengan ada. semuanya suami istri. Ini yang punya investornya Pak Toto ini, Masya Allah, Pak. Pahalanya banyak ini, Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Baik, Bu, ini ide bagus, luar biasa. Saya support, Bu, Insya Allah. Karena ini nggak semua sekolah punya model-model kayak gini. Ya kan? Apalagi kalau itu ternyata memang mereka dapat hidayah, ya kan? Bisa berubah dan bisa meneruskan. Itu kan sesuatu banget, Bu. Ya namanya hidayah kan kita nggak tahu ya. Yang jelas kita ikhtiar, ya kan? Gitu, Bu. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Ya, boleh. Siap. Ada yang mau tanyakan lagi? Mbak Mia, Ibu Mia, ada? Cukup ya, nggak kerasa ya, tanpa terasa ya waktunya ya, luar biasa. Ada yang mau tanyakan? Intinya bahwa kalau kata Ibu siapa tadi, Bu? Ibu beda ya, memang lain gitu ya. Kalau sudah pada ini semua ya alhamdulillah, justru itulah menjadi investasi amal kita di sekolah ini. Jadi kita bukan sekedar ngajar, spesialis ilmu kita, bukan hanya dapat gaji, tapi ada dapat amal yang lain. Diteruskan ke yang berikutnya, estafet. Legasinya tuh ada, yang diwariskan tuh ada gitu. Dan jangan hanya nyampe di Bapak Ibu semua. Kita sebarin ke orang tua, ke masyarakat. Yang mau aja dulu. Tadi kan ada berapa persen kan banyak benar tuh, 22% nggak tahu pentingnya tarbiyah itu. Ya kan? Baik, tanpa terasa waktu juga yang besar. Sebenarnya kita mau ini ya, Masya Allah ya, nggak kerasa. Saya pikir ini, wah ini bisa gimana, nggak taunya di luar biasa, cerdas. Ya, kita beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Baru kali ini saya ngisi ininya habis, beng-bengnya. Itu yang kesan saya selama saya itu satu. Ya, satu yang pertama itu. Karena saya belum pernah habis masalahnya. Sisa satu kotak. Iya, sisa satu kotak. Hah? Itu iya, tadi itu makanya 3-4 itu kan. Nanti kalau kapan-kapan jangan 4 kotak, Bu, 8 kotak, Bu. Iya, jadi nanti kalau sudah ada yang belum langsung saya kasih, Bu. Gitu ya, biar dapat semua, Bu. Iyalah. Ya kan, dan sebagainya. Dan luar biasa hidup suasananya. Hampir pertanyaan-pertanyaan kejawab semua. Kalau yang lain lewat semua. Oh, berarti udah paham semua, berarti nggak perlu saya nyampaikan, kaget mereka. Ya, kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang perlu disampaikan juga ke teman-teman yang di tempat yang, tapi di sini agak lain memang. Agak lain. Baik, karena waktunya ya, nanti kita sambung lagi. Saya titip nomor WA saya. Ya. Silakan dicatat Bapak Ibu, nomor WA saya. Kalau ada butuh-butuh apa segala macam, nggak perlu jumpa, telepon aja, ya kan? Bisa jarak jauh, gitu kan? Supaya juga kita mendekatkan ya, ikatan-ikatan yang memang dalam koridor ya, ukhuwah gitu ya, bukan untuk yang lain-lainnya, untuk tarbiyah, untuk pengembangan diri kita, motivasi kita dan sebagainya. Ya, untuk umat lah intinya, ya, biar bermanfaat. 0895 1409 1756. Nah, tulis saja Kak Rio saja ya. Jangan pakai Supriyono, itu kayaknya terlalu tinggi saya. Ya. Pak Rio jarang saya, biasanya dipanggil Kak Rio. Kalau Vario jangan juga, itu merek motor ya. Kak Rio saja.
ya, biar enak lah kita ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Nah, baik ini saja, mohon maaf kalau nyita waktu dan terbatas juga waktunya dalam menyampaikan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari materi-materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.